wajib kiranya angklung itu bisa terlindungi, terpelihara, dan terregenerasikan. Itu jadi wajib hukumnya. Kalau tidak, nanti UNESCO juga bisa menarik kembali sertifikat itu. Jadi ini adalah upaya membangkitkan kembali angklung dari keterpurukan COVID yang hampir musnah ekosistemnya, sehingga bisa hidup kembali. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur kembali hadir menemui Anda tentu saja untuk membahas sebuah topik dengan sudut pandang yang jernih. Nah, sahabat perspektif baru, negara kita Indonesia tidak hanya kaya dengan keindahan alamnya, tapi juga kaya dengan kebudayaannya, termasuk di dalamnya adalah alat musik. Salah satu alat musik asli Indonesia, yaitu angklung, telah diakui secara resmi oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah, angklung ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya kategori non-benda pada 16 November tahun 2010. Dan belum lama ini, angklung juga telah membuat Indonesia masuk dalam catatan Guinness World Record berupa pertunjukan terbesar dengan peserta terbanyak, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, jadi kita bahas topik ini tentu saja dengan narasumber kita, yaitu Pak Taufik Hidayat Ujo yang menjabat sebagai Direktur Utama dari Saung Angklung Ujo. Ya, akrabnya sih dipanggil Kang Taufik. Salam perspektif baru Kang Taufik. Salam Kang, perspektif baru untuk Kang dan pemirsa semua. Nah, kalau teman-teman yang melihat di media sosial nih, Kang Taufik ini dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Nah, Kang Taufik, kami mengucapkan selamat ya atas keberhasilan angklung memecahkan rekor dunia dalam pagelaran terbesar. Nah, kami mau tahu nih Kang, apa sih tujuan utama dari pagelaran angklung terbesar tersebut? Baik, ternuhun perspektif baru. Jadi tujuannya ini adalah ide dan gagasan dari Ibu Riana Jokowi. Jadi ini adalah peristiwa terbesar kedua yang beliau lakukan. Sebelumnya, setahun yang lalu juga beliau melalui media online melakukan permainan angklung terbanyak, tapi melalui online, tetapi tidak diusulkan untuk waktu itu memecah rekor dan Guinness. Nah, kemudian kali yang keduanya adalah sekarang, dan beliau ini dibantu oleh OASE, yang kebetulan ketuanya Ibu Tito Karnavian. Nah, tentu kami sudah bicara sebelumnya bahwa niatan ini adalah niatan luhur, niatan yang memang beliau ini punya kecintaan yang luar biasa terhadap seni budaya Indonesia, yang pada kesempatan ini adalah khususnya angklung. Nah, beliau tahu persis bahwa angklung ini sesuatu yang sangat penting, bahkan sudah masuk ke Intangible Cultural Heritage of Humanity. Maksudnya sudah disahkan tadi oleh UNESCO pada tahun 2010, 16 November. Nah, jadi wajib kiranya angklung itu bisa terlindungi, terpelihara, dan terregenerasikan. Itu jadi wajib hukumnya. Kalau tidak, nanti UNESCO juga bisa menarik kembali sertifikat itu. Tetapi jauh dari situ, memang Ibu Riana Jokowi ini tahu angklung atau ekosistem angklung hampir saja kritis sekali, atau bukan hampir, sudah kritis sekali ketika kemarin kejadian COVID-19. Dan kami, Saung Angklung dan seluruh teman-teman di ekosistem angklung sangat terpuruk yang luar biasa. Jadi ini adalah upaya membangkitkan kembali angklung dari keterpurukan COVID yang hampir musnah ekosistemnya, sehingga bisa hidup kembali. Singkat ceritanya seperti itu, Pak. Nah, Kang Ujo, kami juga mau tahu ceritanya nih. Kenapa Saung Angklung Ujo bisa terlibat dalam pagelaran besar ini gitu loh? Iya, saya kira memang mungkin Ibu Riana Jokowi bahwa kamilah yang selama ini yang konsisten dan memang terbesar dalam memproduksi angklung. Konsisten di sini bukan hanya sekedar memproduksi angklung, tetapi juga konsisten dalam kesetiap hariannya
selalu mengadakan pertunjukan yang bahkan sehari itu di tempat kami bisa pertunjukan lebih dari 1-2 kali. Gitu. Jadi pertunjukan ini bisa sampai 5 kali, bahkan pernah 8 kali dalam sehari pertunjukannya. Jadi mungkin ada kepercayaan bahwa kami Seorang Angklung Wijo yang bisa melaksanakan, dan teman-teman komunitas angklung yang kami ajak yang bisa melaksanakan itu semua. Karena luar biasa effort untuk melakukan pemecahan rekor ini, luar biasa. Guinness Record itu jangan main-main gitu ya. Kemarin jurinya sampai 600 orang. Kita mau tahu nih, konsep awalnya itu dari Saung Ujo atau dari Ibu Iriana Jokowi? Kita diskusi ya, melalui bahkan saya bolak-balik pada tim pelaksananya, Ibu Tito Karnavian. Di situ kita merancang konsepnya seperti apa begitu. Ya, karena akan melibatkan pada waktu itu banyak orang-orang yang memang tidak mudah juga mengumpulkannya. Misalkan OASE itu kan ibu-ibu menteri juga kan tidak terlalu mudah juga dengan waktunya yang beliau-beliau ini padat gitu ya. Kemudian juga dengan ibu-ibu bayangkari ya, anak-anak sekolah. Jadi untuk memobilisasi teman-teman sebanyak itu tidak gampang, Bang. Terutama untuk pelatihannya. Dan yang luar biasanya yang memang ini spesial pada hari kemarin itu adalah katakan jumlah orangnya itu 15.110. Tetapi untuk angklungnya itu yang kami siapkan 22.000. Tuh, jadi satu orang itu ada yang 2 angklung. Nah, itu tidak mudah kan. Lagunya, misalkan lagunya adalah lagu yang juga tidak mudah, bukan 1 oktav yang dimainkan. Nah, ini lagunya speednya juga cukup cepat, tidak seperti biasanya kita main angklung interaktif pada umumnya. Tadi sudah disebutkan bahwa pagelaran kolosal ini melibatkan 15.110 orang dengan mencapai angklung yang disediakan 22.000 angklung gitu kan ya. Nah, betul ya. Itu gimana itu waktu latihannya gitu loh? Apakah latihannya dan berapa lama? Itu kan nggak mudah nih ngumpulin 15.110 orang ini untuk bermain angklung untuk latihan gitu sebelum tampil di Gelora Bung Karno. Ya, tidak mudahnya bukan hanya mengumpulkan kawan-kawan ya, tapi dalam waktu yang tidak terlampau lama membuat angklung yang tentu berkualitas musikal itu juga tidak gampang. Nah, artinya kita memproduksi angklung dulu proses. Jadi ini prosesnya kita ngobrol-ngobrolnya, diskusi meetingnya itu dari 5 bulan yang lalu, gitu ya. Kita sudah rancang konsep-konsepnya, kemudian baru kita memproduksi angklung dengan setting tertentu, karena kita menyesuaikan dengan lagu apa yang akan dibawa, dan jadi itu artinya tentu disesuaikan dengan apa yang dibawakan. Dan kemudian juga proses produksinya, angklung ini kan tidak gampang, Kak. Angklung itu tidak kita nebang bambu lalu kemudian dibikin jadi angklung. Jadi harus ada proses bahan yang bambunya yang sudah kering dulu gitu. Jadi bambunya yang sudah bisa dijamin bahwa itu bambu yang setelah dibikin angklung itu kuat ya, tidak sampai nanti kena rayap atau tidak sampai juga nanti bambu basah yang nanti kering jadi suaranya berubah total. Jadi ini proses buat anglungnya pun panjang kan. Gitu. Artinya proses produksinya itu harus angklung yang sudah dikeringkan, kemudian juga di stem sesuai dengan kebutuhan lagu, dan kemudian juga di check and recheck supaya dalam angklungnya sudah bisa dijamin. Nah, kemudian ke proses pelatihan. Proses pelatihan kan hampir rata-rata itu dibagi jadi 40 orang per grupnya dari mana-mana. Tetapi ketika ada lebih dari 40 orang satu grupnya, nah kita juga kasih lagi angklung-angklung yang khusus supaya suaranya itu menjadi seimbang. Kemudian proses latihannya kan juga di berbagai tempat, dan kita di perjalanan kemudian dievaluasi sehingga kita harus training for trainer gitu ya. Jadi kita melatih pelatih angklung. Nah, khususnya orang yang sudah memiliki basic melatih angklung itu gampang ya, tinggal kita menyamakan persepsi. Tapi untuk orang-orang yang basicnya masih hanya
mengerti kesenian itu juga harus kita training lebih dari sekedar melatih orang yang sudah paham. Nah, Kang Taufik, Nah, itu juga di berbagai tempat. Ya, apakah gimana? atau instrukturnya itu semua dari Saung Ujo? Oh tidak. Kita mengajak kerjasama berbagai kawan-kawan yang memang tadi mayoritas berpengalaman di bidang pelatihan angklung. Gitu. Berapa orang tuh jumlahnya tuh? Sudah pernah main angklung. Nah, aduh, totalnya saya lupa ya. Itu tim saya yang detail karena ada berapa juga yang istilahnya benar kita langsung juga dari kita. Misalkan ibu-ibu OASE, ibu-ibu menteri itu sangat penting kita sentuh itu. Artinya harus tim kita ya, yang memang benar-benar sudah piawai melatihnya, dalam arti tingkat pemahaman tentang angklungnya lebih tinggi gitu. Jadi harus punya tingkat kesabaran, karena maksudnya supaya bagaimana melatih itu dalam kondisi yang dilatihnya itu benar-benar terus enjoy, karena bisa istilahnya bisa stres juga ya. Iya. Untuk melatih lagu yang tidak mudah. Jadi jiwa si pelatihnya harus ada nge-entertain, mengedukasi, edutainment, menghibur begitu. Kang Ujo. Jadi kita Kita juga mau tahu ini, mengapa lagu yang dipilih itu, yaitu Berkibarlah Indonesia dan The Wind of Change, dari sekian banyak lagu gitu loh. Mengapa dua lagu itu yang dipilih, yang diperagakan? Ya, yang pertama itu tentu kita dekat ke dalam masa perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi berkibar benderaku itu, dan itu semangat kepahlawanan, semangat perjuangan. Itu tentu sangat masuk ke dalam bulan ini, dan sebentar lagi kan 17 Agustus ya, itu di bulan Agustus. Itu semangat kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dan semangat untuk bisa berkesenian dan kebudayaan. Kemudian ada juga lagu Wind of Change. Wind of Change juga itu sejarahnya adalah lagu mengajak untuk perdamaian. Nah, dulu kita mainkan beberapa kali lagunya, ada Heal the World, kemudian ada We Are the World. Dan itu yang sudah kita lakukan beberapa kali. Jadi kita harus mempunyai lagi satu lagu yang memang cocok untuk suasana perdamaian. Terutama kan dunia ini kemarin sedang ada gonjang ganjing tidak harmonisan, termasuk Ukraina, kemudian Rusia. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi sebuah mengingatkan semua gitu untuk perlunya kedamaian dunia. Kurang lebih seperti itu ya. Kang Taufik, Ya. mau tahu nih, gimana sih pendapat dari Guinness World Record mengenai pagelaran angklung yang terbesar kemarin? Iya, itu pendapatnya tentu orang yang bertanggung jawab mengeluarkan sertifikat ini adalah orang yang sangat-sangat tahu persis ya tentang bagaimana juga dia benar-benar menyampaikannya dalam bahasa Inggris bahwa ini sesuatu musik yang amazing. Dia bukan hanya mencatat rekor bermain angklung dengan jumlah terbanyak di dunia, tetapi juga dia sangat terpana dan merasa terharu dengan musikal lagu yang dimainkan oleh 15.110 orang itu. Jadi terasa sekali katanya bagaimana lagu ini membuat dia jadi sangat larut dalam emosi perdamaian. Kayak gitulah. Jadi mereka ini si pimpinan atau si mengeluarkan sertifikat itu merasa sangat-sangat appreciate. Itulah, bukan cuma hanya sekedar mengeluarkan sertifikat. Tunjukkan kemarin telah menunjukkan suatu performance yang amazing dan dari alat musik yang juga amazing, yang mengagumkan. Nah, bagaimana kelanjutan dari alat musik angklung ini? Nah, maksudnya keberlangsungannya. Bagaimana minat dari masyarakat, terutama generasi muda terhadap angklung ini? Nah, tentu tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan Ibu Riani Jokowi adalah peristiwa ini bukan hanya sekedar seremonial atau sekedar hura-hura atau apapun yang istilahnya memainkan angklung terbanyak. Tidak seperti itu. Ini adalah sebuah buka pintu baru lagi bahwa menyadarkan kami semua, menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya budaya Indonesia dan khususnya angklung, sehingga angklung bisa hidup tumbuh lestari. Yang pertama tentu ini saya alhamdulillah dapat sekali banyak yang direct message ke IG kita bahwa mereka ini
orang yang tidak dikenal bahkan di seluruh Indonesia merasa bangga, bahkan di luar negeri merasa bangga tentang Indonesia dengan angklungnya, merasa bangga dengan sajian yang ditampilkan, sehingga mereka ini banyak bertanya bagaimana angklung ini bisa kita juga bisa mainkan, bisa kita miliki atau bisa kita nonton di mana di Indonesia. Ini banyak sekali yang direct message seperti itu. Kemudian juga tentu ini menambah semangat gitu, khususnya untuk anak-anak sekolah, untuk yang sudah punya angklung, untuk angklungnya hidup kembali. Kemudian yang belum punya angklung, sekolahnya ada keinginan untuk memiliki unit angklung dimainkan oleh anak-anak pelajar. Dan oleh banyak perusahaan juga termasuk kementerian-kementerian, itu luar biasa. Nah tentu dengan begitu, dengan banyaknya minat untuk bisa memainkan angklung, menonton angklung, kemudian jadi kemarin itu yang terpuruk itu adalah petani bambu. Jadi petani bambu, lahan bambu untuk angklungnya berubah menjadi lahan untuk perumahan atau menjadi lahan untuk penghasilan lainnya ya, menjadi ladang begitu. Nah sekarang semangat lagi nih, jadi pohon bambunya itu mereka kembali. Jadi petani bambu hidup lagi. Tentu ini berkaitan dengan juga pengrajin bambunya menjadi juga bertambah lagi jumlah orangnya. Kemudian juga untuk pelatih angklungnya, karena sekolah-sekolah atau institusi apapun akan itu butuh pelatih angklungnya. Pelatih angklungnya hidup. Kemudian juga para performance ya, orang-orang yang menikmati memainkan angklung. Kemudian juga para penikmat penonton angklung. Jadi ekosistem ini menjadi hidup kembali, Kang. Ini yang tujuan utama daripada ibu negara ini melalui ibu-ibu menteri pendidikan, menteri Mendagri, menteri yang lain-lain, pertanahan, itu semangatnya luar biasa. Dan semua ibu-ibu menteri semangat lah gitu ya. Angklung ini kan sudah mendunia dan sudah mencatat rekor dunia. Nah, bagaimana penerimaan angklung di dunia internasional? Artinya, apakah banyak atau ada tempat-tempat untuk masyarakat internasional untuk berlatih angklung di luar Indonesia? Artinya, apakah mereka kalau mau berlatih angklung ya harus datang ke Indonesia atau mereka bisa datang di suatu tempat di luar negeri? Jadi sebetulnya ya, yang sudah lama lagi dan tergua itu adalah di Korea. Jadi di Korea juga sudah banyak memiliki angklung yang khususnya memang dikirim dari saung angklung Ujo. Kemudian juga ada di Amerika, Jepang, Australia, dan kemarin itu terakhir di ya Singapura gitu ya. Tentu mereka juga banyak yang melihat peristiwa ini, sehingga banyak juga yang bertanya-tanya gitu ya untuk dia bisa tadi mirip-mirip itu, bagaimana bisa memiliki angklung dan bagaimana bisa menonton pertunjukan angklung gitu. Jadi minatnya terus terang aja, ini saya juga surprise yang luar biasa. Dampaknya itu ternyata bukan hanya sekedar lagunya yang mungkin mereka bisa menikmati, tapi ini menyentuh rasa mereka. Dia bilang walaupun dilihat di YouTube tapi menjadi ada getaran gitu, merinding dan lain-lain. Itu kan membuat kita juga menjadi lebih terharu, yang kami ini effort untuk bisa melakukan ini dengan luar biasa effortnya gitu. Lahir batin juga kami cukup capek untuk itu. Tetapi ini bisa terbayar dan merasa punah semuanya ya, merasa lega ketika ini berhasil, dan apresiasi daripada pemainnya terutama khususnya ya, dan para penontonnya, dan juga tadi jurinya gitu yang mengeluarkan sertifikatnya. Kang Taufik, sekali lagi selamat atas keberhasilan pagelaran angklung terbesar. Dan sebagai penutup, untuk sahabat Perspektif Baru, saya hanya mengingatkan bahwa angklung adalah budaya Indonesia dan kitalah yang harus menjaganya dan melestarikannya. Sampai jumpa di wawancara khusus Perspektif Baru berikut.